Oke, sekarang kita bikin laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi, di sini ada sales return, sales diskon, net sales. Nah, gini ya teman-teman. Di sini ada beban-bebannya. Lalu di sini kita bikin salesnya. Kita ambil dari worksheet. Ini ya teman-teman. Lalu di sini sales return. Kita ambil di sini sales returnnya. Di sini sales diskon. Lalu kita tambahkan terlebih dahulu ini ya teman-teman. Nah, nanti ini dikasih kurung atau min. Lalu di sini dikurangkan ini. Untuk mencari net salesnya atau penjualan bersih dikurangi dengan ini ya. Penjualannya dikurangi dengan return dan diskon tersebut. Lalu di sini untuk inventory awalnya kita bikin di sini. Yang awal banget ya teman-teman. Nah, lalu kita ambil purchase. Sini lalu flag in. Lalu kita kurangkan. Mohon maaf teman-teman, di sini kita tambahkan ya. Di sini kita tambahkan ini dengan beban angkutnya. Lalu di sini ada purchase diskon. Kita ambil dari sini. Lalu purchase returnnya. Nah, di sini kita tambahkan dua ini. Lalu ini nanti kita ditambahkan di sini. Dikurangkan ya teman-teman. Ini dikurangkan dengan ini. Lalu untuk BTUD-nya kita tambahkan dengan inventory awal atau presiden awalnya. Untuk pembelian kan menambahkan presiden awal ya teman-teman. Jadi kita tambahkan di situ. Lalu untuk mencari persediaan akhirnya, inventory akhir ini kan yang udah kita cari tadi. Jadi kita ambil. Nah, yang ini ya teman-teman. Lalu cost of goods sold-nya, hasilnya dari ini. Sebentar. Nah, ini pengurangan dari ini dengan yang persediaan akhir. Lalu yang ini dikurangi dengan yang ini. Net sales atau net penjualan bersihnya kita kurangi dengan pencarian yang ini. Ini tuh
rugi kotor ya teman-teman, belum ditambahkan dengan beban-beban. Jadi ini hasil dari rugi kotor kita atau gross loss. Lalu untuk mencari rugi bersih kita ditambahkan dengan beban-beban ya teman-teman. Kita salin dulu teman-teman bebannya, mulai dari sini. Nah ini guna worksheet ya, untuk mempermudah kita dalam melakukan menyusun laporan keuangan. Lalu di sini kita tambahkan di sini. Lalu kita tambahkan dengan di atas ya teman-teman. Jelaskan kembali, penjualan kotor dikurangi dengan sales return dan diskonnya, dapat hasilnya segini. Lalu inventory awal atau presiden awalnya nanti di pembelian tambah dengan beban angkut, lalu hasilnya segini. Lalu proses diskon dan returnnya ditambahkan, hasilnya segini. Lalu untuk hasil di sini nih, pengurangan dari purchase yang sudah ditambahkan dengan beban angkut yang dikurangi dengan total purchase diskon dan return, dapat segini. Lalu BTUD-nya dari 3 juta yang presiden awal ditambah dengan ini purchase bersih atau pembelian bersih. Lalu di sini diambil dari presiden akhir yang sudah kita cari tadi. Lalu hasil ini pengurangan dari BTUD dikurang dengan persediaan akhir, lalu dapat segini. Lalu yang rugi kotornya diambil dari penjualan bersih dikurangi dengan cost of goods sold. Lalu beban-bebannya di sini ya teman-teman ditambahkan, lalu dijumlahkan ke sini. Lalu ini pengurangan dari ini dikurang dengan ini, lalu dapatlah hasilnya segini, yaitu rugi kita harus sama dengan yang ini. Lalu kita lanjut ke capital of statement. Di sini kita ambil dari equity awal ya teman-teman. Di sini ambil ini, lalu dikurangkan dengan rugi. Dikurangkan dengan rugi ini teman-teman, dapatlah hasilnya. Ini adalah equity akhir kita ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke neracanya. Di sini kita ambil dari worksheet saja. Kas, receivable. Untuk allowance ini kita kasih tanda kurung ya teman-teman, karena dia dikredit. Atau kasih min juga bisa. Lalu yang ini juga. Ini yang ini ya teman-teman. Lalu supplies-nya. Supplies kita di 500. Lalu fed in. Fed in-nya ada fed in 0 ya teman-teman, karena sudah dilakukan penyesuaian. Lalu ada prepaid tax. Prepaid tax di sini, lalu ditotalkan. Sudah, lanjut ke aset lancar, aset tetap ya teman-teman. Kita lanjut ke aset tetap. Equipment kita ambil di sini.
lalu ini akumulasinya kita kasih min lagi karena dia berada di kredit. Lalu kendaraan kita kasih min kembali. Oke, kita totalkan. Lalu kita totalkan seluruh aset ya teman-teman. Sini ada account payable, lalu fade out. Fade outnya 0 juga ya teman-teman, soalnya sudah kita lakukan penyesuaian. Di sini tidak ada akun tersebut, jadi kita hapus saja ya. Oke, kita totalkan. Lalu di sini ada equity. Kita ambil equity yang sudah dirubah. Oke, kita ambil equity yang sudah dirubah ya teman-teman. Yang ini kita jorokkan ke dalam, lalu kita jumlahkan. Total equity dan total aset harus sama ya teman-teman. Jadi ini tidak balance, kita cari dulu balance-nya. Oke, kelirunya di sini ya teman-teman. Kita menjumlahkan semua di sini. Yang dijumlahkan hanya total current asset dan total aset tetap. Nah, sama ya. Oke, sekarang kita menutup akun-akun nominal ya teman-teman, yaitu akun 4 dan 5. Lalu kita menggunakan closing journal. Closing journal itu sama dengan mengartikan mengenolkan akun nominal begitu teman-teman, agar tidak muncul lagi. Jadi kita terlebih dahulu sales ya teman-teman di akun 4, karena saldo normal dia di kredit, jadi kita debitkan. Sales di sini 600.000. Jadi di sini ada income summary. Lalu kita menutup akun sales return. Sales return saldo normal dia di debit, jadi kita pindahkan ke kredit. Jadi di debit ini income summary, sini sales return. Sales returnnya 300.000. Returnnya 300.000. Lalu kita menutup sales discount. Sama ya teman-teman, dia juga di kredit. Di sini income summary. Semuanya ditutup ya teman-teman, akun 4 dan 5. 4, 5 dan 6, maaf. Nah, di sini kita memposting rugi atau laba ya teman-teman, tapi menggunakan equity. Kalau dia laba, equity-nya di kredit ya teman-teman, dan income summary-nya di debit, karena dia menambah equity. Tapi kalau dia rugi, equity-nya terletak di debit, karena mengurangi modal ya teman-teman. Saldo tersebut pengambilan dari rugi ya teman-teman. Lalu yang ini kita totalkan semua. Coba totalkan ya, dan harus balance. Harus balance. Oke, balance ya.
Lalu kita posting closing journal ini semuanya ke buku besar ya teman-teman. Yang pertama kita memposting sales terlebih dahulu. Setelah berhasil diposting, saldonya akan nol ya teman-teman, karena sudah ditutup. Posting seluruh closing journal tersebut ke buku besar ya teman-teman. Oke, ini sudah kita posting semua ya teman-teman. Nah, jadi kita lihat di sini saldonya sudah nol ya di buku besar. Akun 4, 5, dan 6 sudah nol ya teman-teman. Karena sudah kita lakukan pemostingan closing semuanya. Kita lanjut ke neraca setelah penutupan. Nah, untuk neraca kita posting yang atau mencatat yang akun 123 ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini, kita ambil dari worksheet yang balance sheet-nya. Saldonya semua seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini, untuk equity-nya kita posting yang di perubahan modal ya teman-teman. Ya sudah kita kurangi atau tambah dengan laba. Kita ambil yang ini. Lalu kita tambahkan ya. Kita tambahkan semuanya sampai balance. Oke, balance ya. Terima kasih.